Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Booster Iman Islam. Channel yang membahas semua aspek kehidupan umat muslim, ditinjau dari hukum Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta Atsar. Hai Fulan, tunggu sebentar. Kalian dari mana? Dari Mekah. Siapa yang bersamamu ini? Seseorang dari kota Mekah, tokoh Mekah yang bernama Muhammad, dan dia punya kafilah dagang, gitu kan. Pendeta ini menanyakan banyak hal tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam ditanya tentang Nabi SAW secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maisarah yang dia tahu, kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih 6 tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina, sekarang bersama pamannya, dan seterusnya. Semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian. Maka dia mengatakan, baiklah kalau begitu, saya berterima kasih atas pendapatmu ini, dan saya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja, gitu. Terus si Maisarah bilang, sebentar, boleh saya nanya nggak? Iya. Apa rahasia pertanyaan Anda tadi? Apa Anda bertanya seperti itu? Lalu dia mengatakan, pendeta itu mengatakan, dan ini membuat Maisarah kaget, dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah pada saat pulang ke Mekah, yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, ketahuilah wahai anak muda, menurut keyakinan kami dan apa yang kami dapatkan dalam Injil, tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Kecuali seorang nabi. Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah nabi yang sedang ditunggu. Nabi yang sedang ditunggu. Di negeri Syam, teman-teman sekalian, Maisarah bertambah kagum lagi pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam. Beliau cepat sekali berbaur, sangat supel, ya, mudah dalam membeli dan menjual. Dan ini subhanallah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi, gitu kan. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, rahmat Allah akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi, mudah membeli, mudah menjual. Itu adalah salah satu ciri orang beriman, ya. Nah, orang beli ya sudah, orang nawar ya sudah, mudahin. Yang penting memang dia tidak dirugikan, gitu. Bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Nggak ada seperti itu. Samhan, kata Nabi SAW. Samhan idza ba, samhan idza syara. Ya, dia sangat mudah untuk bertransaksi, menjual dan membeli, semuanya dimudahkan oleh dia. Maisarah melihat itu, dan Nabi SAW tidak bukan cuma itu. Beliau setelah dapat keuntungan, disimpan di tempat yang aman, Nabi SAW selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir di negeri Syam, kemudian membagi-bagikan buat mereka. Kemudian Nabi SAW juga selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar tanpa letih. Beliau keliling ke seluruh pasar lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Ini nolak, dia pergi ke tempat yang lain. Sampai akhirnya terjadi transaksi. Dan subhanallah, di hari Nabi SAW tiba, seluruh produk Mekahnya habis. Seluruh produk Mekahnya habis dalam satu hari. Karena Nabi SAW keliling, ya, senyum dengan orang, ramah, mudah. Orang mentransaksi, beli ini berapa, sekian harganya, sekian saja, ya sudah, gitu loh. Dimudahin sama beliau. Maka habis produknya pada hari itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kedua, beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam. Dan pada saat beli, karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga memudahkan dia pada saat transaksi. Jadi orang-orang Syam pun pada saat mengatakan, Nabi SAW tawar, kain ini berapa? Sekian. Baiklah, bisa saya beli sekian? Nggak bisa, silahkan ambil uangnya. Langsung saja. Maka di hari kedua saja, Nabi SAW sudah berhasil membeli seluruh produk yang dibutuhkan dari uang yang ada. Sehingga kafilah Nabi SAW lebih dulu kembali ke Mekah. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kafilah-kafilah Quraisy, karena mereka selalu tinggal di negeri Syam lama. Mereka duduk-duduk dulu, mereka mabuk-mabuk, mereka bermain perempuan, mereka segala macam, sudah menjadi tradisi jahiliyah. Kemudian nanti mereka sudah 2 minggu, 3 minggu baru mereka balik ke Mekah, gitu kan. Jadi pelan-pelan mereka berdagang. Nabi SAW tidak, cepat bekerja, cepat juga menyelesaikannya, selesai mengeksekusinya. Pulanglah Nabi SAW bersama Maisarah menuju ke Mekah. Pada saat tiba di Mekah, karena kafilah-kafilah dagang Quraisy belum tiba, dan sudah menjadi tradisi juga di Mekah, teman-teman sekalian, kalau ada kafilah datang, maka ada orang-orang tertentu, penjaga-penjaga pintu gerbang Mekah itu mengiklankan dengan suara keras,
wahai Quraisy, kafilah dagang ada yang datang gitu. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Jadi sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin tuh apa yang mereka mau beli di situ. Tidak ada yang sisa baru dijual di pasar. Kafilah Nabi SAW datang, dan ini bukan waktu datangnya kafilah Quraisy. Waktunya sudah mereka tahu lah, sekian waktu datang kafilah, baru mereka datang. Mereka kaget, kok ada kafilah datang nih. Kemudian mereka datang, gitu kan, di luar pintu Bani Syaibah, di luar pintu gerbangnya Mekah. Nah, mereka kaget, kafilahnya Muhammad Al-Amin telah datang, tersebar satu Mekah nih. Ini orang yang kepercayaan sudah datang nih, walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam. Mereka tanya, hai Muhammad, barang dagangan Syam? Kata Muhammad SAW, iya. Boleh kami transaksi? Silahkan. Mulailah mereka memilih produk yang mereka mau. Ini ya Muhammad, berapa? Sekian. Baiklah, bisa sekian, silakan. Dihabisin. Dalam hitungan satu hari itu juga dagangan Nabi SAW habis. Gitu. Hari itu juga habis. Belum masuk ke pintu gerbang Mekah sudah habis. Dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka Nabi SAW dimudahkan oleh Allah SWT dengan akhlak yang baik, dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, a'udzubillahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maksudnya kau Muhammad secara fitrah kau memiliki akhlak yang sangat luar biasa, mulia sekali. Nabi SAW selalu cenderungnya kepada kebaikan. Dalam hitungan satu hari itu juga dagangan Nabi SAW habis. Hari itu juga habis, belum masuk ke pintu gerbang Mekah sudah habis, dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Kejadian ini akhirnya tersebar di kota Mekah pada saat kafilah Muhammad Al-Amin datang. Kemudian habis dagangannya, dan orang-orang Mekah puas dengan dagangan itu. Nabi SAW pada hari yang sama tidak menunda sama sekali, walaupun dalam kondisi capek, pergi ke rumah Khadijah menyampaikan amanahnya. Ini adalah amanahnya, ini uangnya. Dan bukan cuma Khadijah, karena banyak sekali orang menitipkan uang pada saat itu. Semua diantarkan pada hari itu. Nabi SAW tidak tidur kecuali sudah menyampaikan semua amanah. Ini modalnya, ini keuntungannya, ini modalnya, ini keuntungannya. Semua selesai pada hari itu. Padahal dalam kondisi capek, datang dari safar. Ini sebuah adab yang luar biasa teman-teman bagi pedagang itu. Jangan tunda-tunda pembayaran, jangan tunda-tunda pengembalian hak orang lain. Langsung pada saat itu kita bisa tidur tenang. Kalau meninggal pun jadi aman gitu kan. Karena kejadian ini makin harum nama Nabi SAW. Dan Khadijah pun tidak pakai menunggu lagi, langsung bertanya kepada Maisarah, sebenarnya apa yang kamu lihat pada saat kamu sedang bersama Muhammad? Ceritakan saya kejadiannya. Apa yang terjadi? Kenapa kafilahnya datang lebih dulu dari Syam? Apa yang terjadi pada saat kamu sedang di sana? Gitu kan? Bagaimana dia bermuamalah dengan orang-orang? Gitu. Maka pada saat itu Maisarah menceritakan semua apa yang dia lihat, dari kasus jalan ada naungan awan, dari kasus pohon yang nunduk, dari kasus pertanyaan pendeta, dari kasus Nabi SAW sudah membeli barang-barang dari Mekah kemudian menjualnya di negeri Syam, dan bagaimana dia bermuamalah dengan sangat mudah, bertransaksi, kemudian dalam satu hari habis semua produknya, hari kedua dia sudah beli produk lagi, kemudian beliau juga segera pulang ke Mekah, lalu kemudian di pintu gerbang Bani Syaibah sudah diperebutkan oleh masyarakat Mekah, dan mereka puas semua dengan harganya, dan pada hari yang sama sudah dibagikan keuntungannya. Maka pada saat itu perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha ini walaupun pada saat itu berumur 40 tahun tapi terkenal sekali dengan kecantikannya. Dan ini mungkin sudah menjadi sesuatu yang fitrah ya. Kalau seseorang yang berlimpah hartanya, maka segala kebutuhan terpenuhi. Itu berpengaruh kepada masalah terlihat tertua atau tidak. Karena orang biasa kalau punya beban masalah ekonomi, masalah-masalah yang dihadapin, kadang-kadang berpengaruh kepada raut wajah. Ya, seperti itulah kurang lebih rasionalnya gitu ya. Maka Khadijah terkenal sekali dengan kecantikannya, dan selalu dilamar oleh banyak orang Mekah. Orang-orang yang ditolak ini terkenal. Si fulan melamar Khadijah, ditolak, tersebar beritanya. Khadijah nolak, nggak mau, karena punya kecantikan, punya kekayaan. Ini orang terkaya di Mekah. Baru pertama kali pada saat itu Khadijah yang meminta, meminta kepada Nabi SAW untuk menikahinya. Dan ini belum pernah terjadi. Khadijah selalu menolak lamaran orang gitu. Maka Khadijah berkata kepada Maisarah pada saat itu, setelah menceritakan, saya akan berbicara sesuatu nanti dengan orang yang akan menyambung lidah saya kepada Muhammad. Cuma bahasa begitulah kurang lebih. Jadi karena Maisarah seorang laki-laki, Khadijah tidak berbicara masalah pernikahan. Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, kata Nafisa. Kata Khadijah, ceritanya begini loh.
begini, diceritain semua panjang lebar yang Maisarah cerita. Lalu Nafisah juga kaget, seperti itu kah Khadijah? Dia bilang iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Kata Nafisah, apa itu? Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Kata Nafisah, selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu? Kata Nabi SAW, memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan? Maka pada saat itu kata Khadijah, iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya. Maka Nafisah pun tidak menunda, mengatakan urusan saya akan pergi. Maka waktu itu Nafisah pun mendatangi rumah Nabi SAW. Lalu Nafisah mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi SAW, belum cukup bekal. Lalu kata Nafisah, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada. Kata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Kata Nafisah, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana bisa Khadijah? Mali wa Khadijah. Kata Nabi SAW, bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahillah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh satu Mekah. Tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya penggembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil. Kata Nafisah, itu urusan saya, yang penting kamu setuju dulu, gitu kan? We have different dreams in our life. A dream of getting rich, being famous, being scholars and so.